Pandemi COVID-19 mengancam dunia mengalami krisis ekonomi terparah sejak Perang Dunia Kedua. Di Indonesia, resesi ekonomi sudah terjadi, tapi sayang bunga kredit belum bisa menyesuaikan keadaan. Padahal perbankan menjadi tonggak untuk mendukung perputaran ekonomi yang bisa menjadi booster untuk pertumbuhan ekonomi. Saya paparkan datanya dalam sudah resesi, bunga masih tinggi. Kita akan langsung lihat slide yang pertama. Pertama saya akan mengajak Anda melihat seperti apa sih perbandingan suku bunga kredit perbankan di 5 negara terbesar di ASEAN atau Asian 5. Di Singapura rata-rata suku bunga kredit adalah 5,25%, di Malaysia 5,64%, dan Thailand 5,42%, dan di Filipina 6,54%. Di Singapura rata-rata suku bunga kredit tenor 15 tahun di 10 bank terbesar adalah 2,84% per tahun. Di Thailand, suku bunga KPR di Government Housing Bank untuk konsumen retail adalah 6,15%. Lalu berapa di Indonesia? Ini akan kita bahas lebih dalam di slide berikutnya. Sebelum menuju ke bunga KPR di Indonesia, kita lihat dulu seperti apa rata-rata suku bunga kredit di Indonesia per bulan Agustus. Di bank komersial yang beroperasi di Indonesia, rata-rata suku bunga kreditnya ini di atas 9%. Suku bunga kredit modal kerja rata-rata 9,38%. Suku bunga kredit investasi rata-rata 9,16%, dan suku bunga kredit konsumsi rata-rata 11,13%. Memang kalau dibandingkan dengan posisi akhir 2019 ini sudah terjadi penurunan ya. Tapi kalau dibandingkan dengan rata-rata suku bunga kredit di negara-negara lain, Indonesia masih jauh sekali, bahkan berada di posisi pertama tertinggi. Nah, bicara KPR atau kredit perumahan rakyat, ini lebih seru lagi. KPR di Indonesia masih tinggi bunganya, padahal industri properti terdampak cukup parah di tengah pandemi ini. Seperti apa, kita akan cek slide berikutnya. Sektor properti adalah sektor yang menjadi penggerak ratusan industri lain sebagai turunannya. Logikanya saja ya, ketika orang membeli rumah atau apartemen untuk ditinggali, otomatis tidak hanya rumahnya atau apartemennya yang dibeli, tapi juga perabotan, bahan bangunan, hingga kebutuhan pendukung rumah lainnya. Sehingga bila bisa pembelian rumah terus terjaga, otomatis industri turunannya juga terjaga. Nah, pembelian rumah atau apartemen secara tunai, wah ini hanya bisa dilakukan oleh segelintir golongan saja ya. Sehingga fasilitas kredit kepemilikan rumah inilah yang menjadi andalan. Lalu bagaimana pergerakan suku bunga KPR di bank komersial? Ini kita akan lihat datanya. Per Agustus 2020, OJK mencatat rata-rata suku bunga KPR adalah 8,5% per tahun. Memang sudah turun kalau dibandingkan di akhir 2019, kita bisa lihat ya penurunannya. Tapi cuma 18 basis point saja. Padahal di keadaan pandemi ini properti sangat terdampak dan masyarakat juga kehilangan daya beli. Jadi bisa kita bayangkan ya seperti apa sih efeknya bunga senilai 8,5% itu. Misalkan saja rumah harganya 500 juta begitu ya. Lalu bunga KPR-nya ini flat 8,5% untuk 20 tahun. Maka total utang KPR-nya ini lebih dari 1.041.387.880 rupiah. Jadi bisa Anda lihat ini bunganya malah jadi lebih besar daripada harga rumahnya. Agak horor ya kalau dipikir. Padahal kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti yang sudah saya jelaskan di slide pertama tadi, bunga KPR yang masih jauh sekali di bawah Indonesia. Bahkan di era pandemi seperti sekarang, penurunan bunga KPR hanya 18 basis point saja meskipun Bank Indonesia sudah melakukan pemangkasan suku bunga berkali-kali selama pandemi terjadi. Kita cek seperti apa dalam slide berikutnya. Jadi selama pandemi, Bank Indonesia telah melakukan tugas dengan memotong suku bunga acuan hingga 4 kali. Jadi kita bisa lihat dalam data ini, pemotongan yang pertama 25 basis point ini dilakukan di 20 Februari 2020 ke 4,75%. Lalu 19 Maret 2020 diturunkan lagi 25 basis point jadi 4,5%. Lalu di 18 Juni 2020 kembali lagi dilakukan pemangkasan 25 basis point ini ke 4,25%. Dan terakhir di 16 Juli 2020 dilakukan pemangkasan 25 basis point lagi yaitu ke 4%. Sehingga total selama 2020 ini sudah dilakukan 100
basis point Bank Indonesia melakukan pemangkasan suku bunga acuan. Apakah masih ada ruang? Kalau menurut para ekonom jelas masih ada ruang. Tapi apakah penurunan suku bunga acuan ini lantas menurunkan bunga KPR dan kredit lainnya? Ternyata tidak signifikan juga, sehingga yang diterima rakyat kecil ya juga tidak signifikan akhirnya. Nah, ini juga sudah terbukti dari survei IHPR atau Indeks Properti Residensial yang masih tercatat kontraksi sebesar 25,6% begitu ya. Salah satu faktornya adalah karena suku bunga kredit pemilikan rumah atau KPR yang dinilai masih terlalu tinggi oleh para responden. Coba saya pengen tahu juga nih bagi netizen yang bunga KPR-nya menurun signifikan, boleh komen ya nanti di bawah ya. Lalu berikutnya apa sih efeknya bagi negara kalau bunga kredit ini terlalu tinggi? Kita akan cek slide berikutnya. Bagi perbankan jelas baik ya, buktinya posisi perbankan di Indonesia yang tergambar dari permodalannya masih cukup kuat hingga saat ini. Meskipun pandemi berlangsung dan perbankan di negara lain terdampak cukup parah, tapi perbankan kita tetap tegak berdiri. Ya jelas salah satunya karena suku bunga kreditnya belum mampu turun signifikan meskipun suku bunga acuan sudah diturunkan oleh Bank Indonesia. Tentu ada faktor lainnya juga yang diberikan Bank Indonesia termasuk karena sudah dilonggarkannya giro wajib minimum atau GWM yang cukup besar efeknya untuk perbankan. Nah, ini menyebabkan likuiditas bank jadi terjaga. Tapi di sisi lain, efeknya apa untuk resesi? Dunia usaha dan rumah tangga saat ini sedang seret dan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada negara. Untuk menghindari resesi, ekonomi harus bisa berputar dan terjaga. Dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN telah diberikan dan juga sudah terrealisasi sampai 7 Oktober 2020. Penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN ini baru 48%. Tapi apakah cukup? Buktinya masyarakat masih belum berani juga mengambil kredit karena banyak pertimbangan terkait dengan pandemi juga begitu. Suku bunga kredit yang murah jelas mengambil peranan di sini agar dunia usaha dan rumah tangga tidak takut untuk mengambil kredit dengan bunganya yang menggiurkan. Tanpa dunia usaha dan rumah tangga yang ekspansif akan sulit bagi Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan resesi. Demikian